Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat kata menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat kata menggunakan bola kecil? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan lompat kata tersebut. Semakin sering berlatih, tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Strategi yang akan saya terapkan adalah melompat setinggi yang saya bisa dan melemparkan bola ke dalam kardus dengan tepat. Sekarang, saatnya kamu memainkan permainan lompat kata. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Setelah selesai bermain, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Saya sudah bisa melompat dengan baik. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Yang belum dapat saya lakukan dengan baik yaitu melempar bola. Karena terburu-buru, lemparan bola saya terkadang meleset. Apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Berlatih lebih giat lagi dan bersungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu tadi hanya sekedar alternatif jawaban ya. Kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Sebelumnya, kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang, kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kamu juga telah menyortir pertanyaan. Berlatihlah melakukan wawancara dengan teman dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Diskusikan kembali secara berkelompok sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta pikiran pada kolom berikut. Sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. 1. Bersikap sopan santun. 2. Tidak memotong pembicaraan. 3. Jika temanya bukan untuk wawancara pribadi, jangan menanyakan hal yang terlalu pribadi. 4. Pandangan mata harus memandang ke arah informan atau narasumber. 5. Bertanya apa yang belum dimengerti. 6. Mencatat jawaban-jawaban yang dianggap penting. Setelah pulang sekolah, kamu akan melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan. Kamu bisa memilih salah satu tumbuhan atau hewan. Setelah melakukan wawancara, kamu akan menulis laporan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Format menulis laporan hasil wawancara. 1. Latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. 2. Maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan, dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. 3. Topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Contoh, tumbuhan dan hewan di sekitarku. 4. Waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada
Hari tanggal Sabtu 19 November 2016. Waktu pukul 8 sampai 9. Tempat Kampung Mekarjaya. 5. Laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara dan hasil wawancara. Contoh, narasumber Bapak Kurniawan, pewawancara Lani. Hasil wawancara, pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. 6. Kesimpulan. Menuliskan kesimpulan. Nah, amati setiap bagian pada format laporan di atas. Kamu dapat menanyakan dan mendiskusikan dengan guru jika ada hal-hal yang perlu kamu ketahui lebih lanjut. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Tulis apa saja yang kamu ketahui terkait dengan hewan langka. Hewan langka adalah hewan yang populasinya sudah menurun dan sebagian besar sudah mendekati kepunahan. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah. Tempat-tempat untuk melindungi hewan-hewan tersebut diantaranya Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan lain sebagainya. Contoh hewan-hewan langka adalah badak berjula 1, penyu hijau, macan tutul, burung cendrawasih, dan lainnya. Presentasikan hasil yang telah kamu tulis dalam kelompok. Baca teks berikut. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan berikut. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Kita perlu melestarikan hewan langka karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit, sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut akan punah. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka adalah menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya ialah hewan yang punah. Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan supaya alam kita masih terjaga dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan langka tidak dilaksanakan, maka hewan akan mengalami kepunahan dan keragaman fauna akan berkurang. Nah, diskusikan hasil jawabanmu dengan teman sekelompok. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya.
Sampai jumpa di video berikutnya.